khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah, puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tak lupa salawat serta salam selalu kita mohonkan kepada Allah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan umat beliau yang tetap berpegang kepada agama ini sampai hari berbangkit. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, materi kita pada pagi hari ini adalah hadis arba'in yang sampai pada hadis yang ke-10. Hadis ini berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun, Allah itu maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, amaral mu'minin, telah memerintahkan kepada orang-orang beriman, kama bima amara bihil mursalin, sebagaimana dulu para nabi juga diperintahkan oleh Allah dengan firman-Nya, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah oleh kalian makanan-makanan yang baik, yang halal. Wa'malu sholihah, lalu laksanakanlah atau lakukanlah ketaatan, amal soleh. Ini sesungguhnya Allah bima ta'maluna alim, atas apa yang kalian perbuat itu, dari penghasilan yang kalian dapatkan, alimun, maha tahu dari mana sumbernya dan kemana ditasarufkannya. Waqala, kemudian beliau melanjutkan sabdanya dengan mengutip firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kalian dari makanan-makanan yang baik dan halal, ma razaqnakum, yang telah Allah karuniakan kepada kalian. Thumma, kemudian beliau menceritakan, dzakara ar-rajula, seorang laki-laki yang yutilu safar, melakukan perjalanan jauh, ash'atha aghbara, rambutnya kucel berdebu, yamuttu yadaihi ila sama, dia menengadah tangan ke atas langit, ya Rabbi ya Rabbi, ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan. Wa mat'amuhu haram, sedangkan makanan yang dia konsumsi itu berasal dari makanan haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya juga haram. Wa malbasuhu haram, baju yang dipakai juga hasil dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia memberi makan keluarganya atau orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya dengan yang haram. Fa azna yustajabu lidzalika, jika sudah demikian bagaimana mungkin doa itu bisa naik ke atas langit dan kemudian diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya. Jamaah, selain Imam Muslim ada beberapa ulama lain yang juga meriwayatkan hadis ini yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, kita akan mengurai bagian dari sabda Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Cakupannya dari sabda Nabi itu apa dan batasannya apa? Sehingga ya semua yang dikaitkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, apakah itu bisa menjadi hukum alias menjadi dasar hukum atau dalil,
atau apa bahasa batasan daripada ucapan daripada beliau. Yang pertama masalah para ulama mengurai ada istilah sifat khuluqiyah, perilaku dan akhlak dan adab Nabi. Ini juga menjadi bagian daripada hadis. Karena hadis itu semua yang disandarkan kepada Nabi, semua. Baik itu sifat yang ada pada fisik beliau, kemudian khalqiyah dan khuluqiyah, kemudian fi'liyah, perbuatan, kemudian ucapan, bahkan diamnya Nabi terhadap sesuatu pun itu menjadi dasar. Karena beliau dibimbing wahyu, sehingga semua yang keluar dari beliau itu adalah dasar hukum dan boleh diikuti, bukan boleh diikuti, wajib diikuti jika itu merupakan perintah dari agama. Karena ada perbuatan Nabi yang dia adalah ya sebagaimana kita manusia seperti itu. Karena dulu para sahabat juga pernah bermusyawarah pada saat perang Khandaq. Nabi menyampaikan A, kemudian ada Salman Al-Farisi mengatakan, ya Rasulullah, apa ini wahyu yang diwahyukan kepadamu atau ya hanya sekedar pendapat sebagai seorang manusia? Bahkan ini adalah pendapat, kata Nabi. Akhirnya kemudian Salman mengajukan proposal, bagaimana jika kita menghadapi Ahzab, koalisi dari musyrikin ini dengan cara, barulah kemudian memberikan pandangannya. Madinah kita gali parit, semua dikelilingi, kemudian jaraknya tidak bisa diloncati oleh kuda. Kemudian di pintu-pintu masuk, karena biasanya sebuah kota itu ada celah jalan tikus, itu dijaga oleh beberapa pasukan. Karena kalau diserang face to face jumlahnya tidak sebanding. Dan dengan izin Allah, Allah memberikan kemenangan dengan pertolongannya tentunya. Kemudian ada sifat khuluqiyah yang berkaitan dengan akhlak dan perilaku beliau. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya, jadi di mana letak hadisnya ketika Ibunda Aisyah itu menceritakan perihal akhlaknya Nabi? Ini kan aslinya kan yang diceritakan oleh orang lain, bukan yang diucap oleh Nabi. Tapi berhubung ini terkait dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka ini dijadikan sebagai hadis dengan kriteria akhlak dan perilaku keseharian beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitih. Beliau itu beraktivitas sebagaimana aktivitasnya para suami di rumahnya. Kana basyaron minal basyar, ya biasa seperti orang-orang. Yafli thawbahu, beliau melipat baju. Wa yahlubu syatahu, beliau juga memerah susu kambing karena beliau punya kambing. Wa yakhdimu nafsahu, kemudian beliau mengurusi dirinya sendiri. Bukan berarti kalau beliau memerah susu kambing jenengan pulang nanti beli kambing biar kayak Nabi. Enggak, kalau ada diperah. Kalau enggak ada enggak usah. Ya, ini kan begini jamaah. Ini penekanannya bukan pada Anda harus mengikuti sunnah ini, tapi cerita Ibunda Aisyah menceritakan perihal Nabi. Yen sewu, Nabi itu enggak manja loh. Walaupun istrinya memberikan khidmah, pelayanan kepada beliau. Hal-hal yang memang bisa beliau handle, beliau lakukan. Nah, yang bisa kita contoh adalah bukan jenengan pulang terus beli kambing atau beli sapi diperah sendiri, enggak. Yang dicontoh di sini adalah substansinya, bahwa memang beliau dilayani oleh istrinya sebagaimana kita juga. Tapi hal-hal yang mudah, hal-hal yang kecil, beliau kadang juga melaksanakan dan mengerjakan sendiri. Tidak dikit-dikit istri, walaupun padanya ada kebaikan yang besar ketika istri itu betul-betul menyelesaikan atau memberikan pelayanan kepada suaminya, khususnya dalam masalah rumah tangga atau pekerjaan dan lain-lain seperti itu. Ini hadis jamaah, walaupun tidak diucap oleh Nabi, tapi berkaitan dengan aktivitas beliau yang diceritakan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Imam Abu Ya'la dan Imam Ibnu Hibban. Kemudian sanadnya atau rijalnya sesuai dengan rijal atau
istilahnya adalah perawinya adalah perawi yang biasa dipakai oleh Imam Muslim. Kan kadang begitu. Kadang ulama ahli hadis itu gurunya sama. Gurunya sama. Imam Muslim punya guru, misalkan A, B, C, D, E. Ternyata A, B, C, D, E ini A, B, C-nya adalah gurunya juga Imam Ahmad atau Imam Abu Ya'la atau Imam Ibnu Hibban, kan begitu. Yang jelas istilah dari syaratnya sahih sesuai dengan kriteria Muslim itu maksudnya adalah perawinya kredibel sebagaimana perawi yang dipakai oleh Imam Muslim ketika meriwayatkan hadis. Cuman Imam Muslim tidak meriwayatkan di dalam kitab sahihnya begitu, diriwayatkan oleh ulama yang lain. Bisa jadi hadis ini belum sampai kepada beliau, bisa jadi ya jamaah. Karena istilah seperti ini sering kita dengar. Dia sahih ala syarti asy-syaikhaini. Kan hadis itu kan urutannya Pak ya, grade-nya. Satu, mattafaqo alaihi. Dua, perawi Imam Bukhari dan Imam Muslim yang sepakat bahwa di sini sahih. Man farada bihi, yang hanya man farada bihi al-Bukhari, yang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja. Tiga, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Yang keempat, Imam At-Tirmidzi, enggak. Yang dimasukkan justru ya yang syaratnya disepakati oleh Bukhari Muslim. Yang syaratnya kelima disepakati oleh Imam Bukhari. Keenam, yang syaratnya disepakati atau sesuai dengan kriteria Imam Muslim. Baru yang ketujuh, kedelapan, kesembilan dan kesepuluh masuklah ashabus sunan, At-Tirmidzi, Ibnu Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, kemudian ulama-ulama yang lain. Jadi memang grade yang paling bagus itu adalah hadis ketika dibawakan oleh Imam Bukhari karena ketat jamaah, ketat sekali. Yang itu belum bisa diwujudkan oleh generasi setelah beliau atau sebelum beliau. Kan kalau Imam Malik itu kan sebelum Imam Al-Bukhari. Lebih dulu muwatta'nya Imam Malik itu dikarang, ditulis oleh beliau, baru kemudian ada Sahih Bukhari. Tapi untuk beliau berdua, Muslim dan Bukhari, Al-Bukhari rahimahumullah Allahu ta'ala, sangat ketat sekali beliau dalam mendefinisikan satu hadis sahih. Nanti kita ada contohnya. Kemudian riwayat yang berikutnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalan yaqtadi bihi fil judi wal karam. Nabi itu adalah contoh yang baik dalam hal kedermawanan. Faqad kana yu'ti min ghairi an yufakkir lil hadzah bil faqr. Nabi itu kadang ketika diminta tidak mikir panjang, memberikan kepada orang-orang fakir yang membutuhkan, au naqsul mal, atau orang yang kekurangan harta dan kebutuhan. Li'annahu kana muqinan bi anna rizqa bi yadillah. Beliau yakin bahwa rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diceritakan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih bahwa beliau pernah memberikan satu lembah kambing. Kambing, Pak, jumlahnya itu banyak, memenuhi lembah, diberikan cuman kepada satu orang Badui. Ini peristiwanya terjadi ketika ghanimah, harta rampasan perang Hunain dibagikan. Kemudian Badui ini datang kepada Nabi. Mana bagian saya ya Rasul? Nabi mengatakan, kamu naik ke atas bukit. Buat apa? Wes to naik. Akhirnya dia naik. Habis naik dia turun. Nabi bertanya, apa yang kau lihat? Kambing ya Rasul. Sebanyak apa? Lembah. Itu kamu bawa pulang semua buatmu. Coba jamaah, ada orang ngasih rumah, bukan minjemin ya Pak ya, ngasih rumah plus surat-suratnya, plus mobilnya, plus STNK BPKB, plus motor dan lain-lain. Nih tabungan saya juga. Nah, terus gimana besok? Nabi nggak mikir sejauh itu. Besok pasti ada rezeki yang Allah kasih. Kan nggak ada hari ini yang kayak begitu. Mana ada orang ngasih semuanya? Ini dikasih semua. Tidak seekor pun disisakan untuk beliau dan sahabatnya di rumah. Mohon maaf Pak, sampai mungkin kotoran-kotorannya juga dibawa juga, sak brutu-brutunya, sak kulit-kulitnya dibawa semua. Ini kambing hidup, dibawa semua. Tidak satu ekor pun disisakan. Cuman dampaknya luar biasa. Dia pulang ke kaumnya, ya qaumu aslimu. Ini jadi
marketing. Marketing apa? Islam. Ayo semuanya masuk Islam. Ngapain masuk Islam? Wes pokoknya masuk Islam. Udah. Kayak saya ini langsung jadi kaya, kata dia. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal qafah al-faqah. Karena Muhammad itu maksudnya Nabi, kan orang Badui enggak nyebut Nabi dengan gelarnya. Karena beliau itu kalau ngasih sesuatu enggak takut fakir, enggak takut miskin. Kemudian yang berikutnya takrir atau persetujuan. Ini terjadi pada Amr bin Qais radhiyallahu anhu. Setelah subuh beliau mengerjakan sholat 2 rakaat. Ditanya, sholat subhi rakaatain, sholat subuh cuma 2 rakaat loh. Dia mengatakan, ar-rajulu inni lam akun usolli ar-rakaataini. Saya tadi belum sholat qobliyah 2 rakaat ya Rasul, maka ini shallaituhu mal'an, saya jadikan sebagai gantinya, diqadha. Maka Nabi SAW diam. Dan ini mungkin peristiwa nggak sekali kita temukan jamaah. Ketika beliau mendiamkan suatu hal, itu bukan berarti Nabi nggak tahu jawaban atau beliau cuek, tidak. Para ulama memaknai ini namanya takrir, approvement. Nah, kalau bahasa bisnisnya adalah approvement dari beliau. Beliau diam karena beliau tidak mendiamkan maksiat. Kalau itu salah pasti diingatkan. Tapi ketika memang dari sinilah kemudian terkadang syariat itu lahir, dan syariat itu dibuat dari perbuatan sahabat yang terjadi di zaman beliau, diceritakan kepada Nabi, akhirnya beliau diam. Karena para ulama memahami Nabi tidak mendiamkan perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Contoh yang lain, ketika cucu beliau Al Hasan bin Ali, ini berkaitan dengan takrir. Kok Ustadz diamnya Nabi ini bukannya Nabi cuek? Kok tadi Ustaz bilang beliau tidak mendiamkan maksiat? Emang ada kejadian lain? Ada, makanya ini saya ceritakan. Ya. Kejadian yang menimpa cucunya. Jadi Nabi gendong Al Hasan, cucunya beliau. Kemudian Nabi sedang mengumpulkan, dalam waktu yang sama sedang mengumpulkan zakat mal ya jamaah, zakat mal. Dan ada tumpukan kurma berkarung-karung. Nah, Hasan itu tangannya celamian, ya namanya bocah ya Pak ya, kecil, anak kecil, megang-megang dan ngambil mau dimakan. Akhirnya dipegang tangannya oleh Nabi, kembalikan, jangan. Fa inna hadza la tahillu lana. Karena zakat ini tidak dihalalkan untuk kita ahlul bait. Coba Nabi negur kan, nggak didiamkan. Pokoknya kalau salah mesti nggak didiamkan sama Nabi. Kok nggak boleh? Bagaimana Ustaz? Nabi dan keturunannya itu dilarang oleh Allah makan dari hasil 1 sedekah 2 zakat, nggak boleh. Jadi kalau ada orang yang ngaku keturunan Nabi tapi minta zakat, nah ini perlu dipertanyakan. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Pak, Bapak tahu kan zakat itu diambil dari apa Pak? Zakat itu diambil dari apa? Kotoran. Kotoran apa? Harta. 2,5% itu kotor. Karena 2,5% itu mungkin 1, absennya telat tapi gajinya full. 2, dapat transferan subhat, harusnya gaji bonus dan lain-lain 10.500.000. Kelebihan 3.000. Adminnya salah ngitung kelebihan 3.000. Kan jenengan nggak tahu Pak, ya kan? Ya pokoknya ini aja, taunya ya sekitar segitu. Mau lebih 1.000, mau lebih 2.000, nggak tahu. Kalau nggak tahu kan nanti hukumnya lain. Tapi tetap dikeluarkan zakatnya untuk bersihkan yang ini tadi. Kecuali harta yang didapatkan dari jalur yang haram, itu mau dizakati yo tetap haram. Gimana hasil dari haram mencuri? Ada orang misalkan mencuri mobil, kemudian mobil dijual laku 400 juta. Dia bilang saya akan keluarkan zakat dari harta ini. Piye? Wong hasil dari haram. Nanti kita akan bahas di bagian itu. Ini ada di bagian hadis ini. Termasuk juga, mohon maaf, hasil duit haram ini kalau dibuat ibadah semacam haji, ibadahnya seperti apa. Tapi mohon bersabar, ini nanti ada pembahasannya sendiri. Karena saya buat satu slide sendiri untuk mengurai lebih dalam masalah ini. Jadi Nabi itu tidak mendiamkan sesuatu yang salah dan keliru. Pasti akan ditegur oleh
beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sunnah takririyah yang lain adalah ista'arat min asma' qiladah. Jadi Ibunda Aisyah itu pernah meminjam kalung dari kakaknya. Qiladah itu mirip-mirip kalung. Kakaknya adalah Asma. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam cerita ini melakukan suatu perjalanan, sampailah kemudian di suatu tempat beliau transit, istrinya Ibunda Aisyah itu ketinggalan kalungnya di tempat itu, jatuh. Padahal beliau sudah melanjutkan perjalanan. Akhirnya beliau mengutus beberapa orang sahabat untuk mencarinya dan gak ketemu. Sampai pada kesimpulan, ya karena gak ketemu dan waktu sholat sudah mau habis masuk, mereka mencari air gak nemu. Gak ada juga air. Waktu itu syariat tayamum belum turun jamaah. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka sholat tanpa pakai wudhu. Ya udah sholat aja karena nggak ada air, dan waktu itu syariat tayamum belum turun. Nah, setelah mereka sholat kemudian ketemulah kalungnya. Akhirnya diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mendiamkan saja. Tapi diamnya beliau nggak memberikan respon ini, ayat Quran turun. Maksudnya begini, Nabi tidak memerintahkan sahabat-sahabat yang tadi sholat tanpa wudhu untuk mengulang sholatnya. Ini ada pembahasan panjang, nanti mudah-mudahan di waktunya akan saya urai berkaitan dengan faqidu at-tahuraini, orang yang kehilangan dua alat bersuci. Karena hadis ini kemudian imam 4 mazhab itu berbeda pandangan dalam menyimpulkan dari hadis ini. Usaid bin Hudzair berkata kepada Ibunda Aisyah, "Jazakillahu khairan." Terima kasih ya Ibunda Aisyah, fa wallahi ma nazala bika amrun takrahinahu illa ja'alallahu dzalika laki lil muslimina fi khairan. Tidaklah suatu peristiwa menimpa Anda sesuatu yang tidak menyenangkan, kan kehilangan kalung tidak menyenangkan. Tapi justru padanya Allah menurunkan satu hukum, yang hukum ini sebagai solusi dan kemudahan bagi orang-orang beriman. Karena gara-gara peristiwa itu kemudian ayat tayamum turun yang membolehkan ketika seseorang kehilangan air atau tidak bisa menggunakan air untuk bertayamum. Kemudian yang berikutnya fi'liyah adalah perbuatan. Nabi melakukan sesuatu yang kemudian diucap. Ini juga hadis. Kemudian diceritakan oleh para sahabat. Ini juga hadis. Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu an, beliau menyampaikan dari ayahnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang bercerita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini salah satu hadis yang berkaitan dengan sholat takbir itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Artinya Abdullah bin Umar itu tiap hari sholat berjamaah dengan Nabi dan ngelihat cara sholatnya Nabi. Beliau itu kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi. Beliau mengangkat kedua tangan sampai sejajar sebahu. Idaftatahas sholah, apabila memulai sholat. Wa idza kabbara lirruku, ketika beliau ruku, beliau juga mengangkat tangannya Allahu Akbar sejajar sebahu. Wa kadzalika aidan wa qala ketika sami Allahu liman hamidah i'tidal dari ruku, beliau juga mengangkat kedua tangannya sampai seukuran bahu. Wa kana la yaf'alu dzalika fis sujud. Tapi dari i'tidal ke sujud beliau tidak mengangkat tangan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini hadis tidak berdiri sendiri ya jamaah ya, ada hadis lain. Maka kita belum bisa menyimpulkan satu hukum sampai semua riwayat itu kita kumpulkan. Hadis yang kedua dari Malik bin Al-Huwairits, ini kan dari Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar redaksinya begitu. Jadi kesimpulannya adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram dan takbir yang lain itu di bahu posisinya. Dan kedua, telapak tangan menghadap ke arah kiblat, bukan gini nyun sewu. Saya tidak mengatakan salah, tidak, tapi al-afdol adalah kita mengikuti seperti yang disampaikan oleh hadis ini. Kemudian, Ustadz, kalau lebih tinggi bagaimana Ustadz? Nah itu riwayatnya Malik bin Al-Huwairits namanya, sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Hadwa syahma udhunaihi, yang posisi tangannya, telapak tangannya itu sejajar dengan dua telinga.
Ustadz, yang kami pakai mana? Dua-duanya boleh. Tapi kalau jenengan tanya mazhab Syafi'i pakai yang mana? Yang sampai telinga. Yang sampai telinga. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau lebih tinggi Ustadz, begini Ustadz, bagaimana? Saya balik nanya, jenengan dapat dari mana? Karena mazhab Syafi'i nggak segini Pak. Kalau pakai mazhab Syafi'i, memang ada khilaf di kalangan mazhab Syafi'i. Tapi pendapat resminya al-mu'tamad, al-qaul al-mu'tamad itu posisi tangan di telinga. Bahkan sebagian ulama Syafi'iyah itu menganjurkan untuk nempel begini. Memang anjuran ini tidak ada di dalam hadis Malik bin Huwairits, tidak. Ini hanya anjuran. Jenengan boleh begini, boleh enggak. Yang penting dikira-kira itu tingginya adalah sekitar telinga, begitu. Nah, kalau sudah dari awal ngangkat tangan takbiratul ihramnya sampai telinga, maka takbir yang lain juga sampai telinga. Jangan dicampur, di mix Pak. Takbiratul ihram segini, nanti dari membaca surah kemudian mau rukuk. Nah, ini namanya campur-campur, begitu. Jadi pakai semuanya dalam satu aktivitas sholat, telinga-telinga semua, bahu semua. Jangan dicampur-campur karena riwayatnya memang seperti itu. Ini nanti kita tidak kredibel dalam mengamalkan satu hadis, kecuali yang memang tidak faham dan tidak tahu, itu lain cerita. Jadi seperti itu jamaah yang semoga dirahmati Allah. Ini diceritakan dan hampir semua hadis, ada sebagian besar hadis-hadis yang berkaitan dengan tata cara sholat Nabi itu diriwayatkan oleh sahabat lewat jalur diceritakan. Ya, lewat jalur diceritakan. Termasuk juga bagaimana duduknya tawarok atau iftirosh ketika sholat itu 2 rakaat. Ini kan ada hadisnya. Tapi saya nggak masuk ke situ. Ini hanya memberikan contoh saja seperti itu. Nah, dan takbir ini, takbir namanya intiqal selain takbiratul ihram. Pertanyaannya hukumnya apa? Takbiratul ihram itu kan rukun. Jenengan dari minal jinnati wan nas, Allahu akbar, ngangkat tangan ketika mau ruku, ketika iktidal, dan nanti dari rakaat kedua bangkit ke rakaat 4. Itu hukumnya apa? Itu lahir dari sini jamaah. Nah, jenengan untuk bisa menyimpulkan dari sini, ini kan sudah saya terjemahkan. Di mana letak kata-kata hukumnya di sini Ustadz? Nggak ada. Kok nggak ada? Nggak ada. Bedahnya pakai usul fikih. Karena kita kalau hanya membaca tekstual, kita nggak akan menemukan itu. Itulah kenapa memahami hadis itu nggak bisa langsung jenengan tekstual memahaminya. Kita butuh ulama dan ini tidak berdiri sendiri. Nah, mazhab Syafi'i menyatakan hukumnya sunnah. Dasarnya apa Ustadz? Pasti nanya. Dasarnya adalah Abdullah bin Umar, sahabat Umar bin Khattab, terkadang mengangkat tangannya ketika takbir intikal, terkadang tidak mengangkat tangannya. Itulah namanya qarinah yasrifuhu anil wujub, yaitu kalimat pendamping, penyerta atau riwayat penyerta yang membelokkan dia dari wajib. Istidlalnya di mana Ustadz? Beliau ini kan hampir tiap hari sholat dengan Nabi, nggak pernah absen. Dan posisinya selalu dekat dengan Nabi ketika jadi imam. Bisa jadi beliau juga pernah melihat Nabi tidak mengangkat kedua tangannya sesekali ketika beliau takbir intikal, takbir pindah, bukan takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram beliau selalu mengangkat tangannya, kecuali karena uzur. Artinya kalau itu wajib, tidak mungkin ditinggal oleh Nabi dan tidak mungkin ditinggal oleh sahabat-sahabat senior. Nah, dari sinilah kemudian hukum itu disimpulkan, namanya istinbatul ahkam. Walaupun ada ulama lain semacam Malikiyah dan Hanabilah itu menyatakan wajib. Ya karena keseringannya Nabi melakukan itu. Tapi tidak sampai membatalkan sholat, paling diganti dengan sujud sahwi. Karena ini bukan rukun ya jamaah, kecuali kalau yang tertinggal itu adalah rukun. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini yang kedua, riwayat dari Malik bin Huwairits. Ini bukan kontradiksi dua riwayat ini. Kalau tadi kan sampai bahu, kalau ini setinggi pangkal telinga. Jadi ketika ada dua riwayat kok beda ya? Yang ini sampai telinga, yang ini sampai bahu.
Ini jangan-jangan Nabi keliru ini. Oh, Nabi kok dibilang keliru? Enggak, ini wahyu. Dan ini menunjukkan apa? Kalau ulama ahli hadis itu mengistilahkannya dengan khilaf tanawwu. Khilaf yang beragam. Nabi kadang menggunakan cara A, kadang menggunakan cara B. Dan ini untuk mengajarkan kepada umatnya kalau tidak hanya dengan satu cara saja, tapi ada lebih dari satu cara. Selama yang dilakukan itu punya dasar hukum, sudah itu saja. Ya, jadi dengan boleh milih yang mana. Kalau mau ngambil yang mazhab Syafi'i, ya ini hadis Muslim dan Abu Daud yang dijadikan sebagai dasar oleh mazhab Syafi'i. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang berikutnya adalah sunnah qauliyah atau ucapan. Berarti sesuatu yang diucap oleh Nabi yang kemudian menjadi teguran, nasihat atau menjadi hukum. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi bersabda, aswa'un nas saraqah. Maling atau pencuri yang paling jelek itu adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Qalu, para sahabat bertanya, kaifa yasriku min sholatihi? Kok bisa mencuri dalam sholat itu bagaimana? Ini mencuri yang paling parah begitu. Ya, tapi ada lagi mencuri yang lebih parah. Ya, ini masalah agama ya. Di luar agama. Ya. Jadi beliau mengatakan la yutimmu ruku'aha. Orang yang sholat ini tidak menyempurnakan rukuknya. Wala sujuduha, dan tidak menyempurnakan sujudnya. Au qala, atau beliau mengatakan tidak yuqimu salbuh, meluruskan punggungnya ketika rukuk dan ketika sujud. Masuk dalam kategori ini adalah i'tidal. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim, Imam Ibnu Khuzaimah, hadis dari Abu Qatadah. Jadi ini ada 3 jalur periwayatannya. Yang pertama Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi. Yang kedua Abu Qatadah. Abu Qatadah ini yang meriwayatkan Imam Ahmad, Imam Al-Hakim dan Ibnu Khuzaimah. Yang ketiga dari Abu Hurairah, perawinya adalah Ibnu Hibban dan juga Imam Al-Hakim. Jadi Imam Al-Hakim meriwayatkan 2 dengan nomor yang berbeda, 835 dan 836. Dua-duanya diceritakan, tapi biasanya sedikit berbeda saja redaksinya. Maksudnya Nabi memberikan warning, peringatan. Kalau sholatnya itu rukuknya ngasal, sujudnya ngasal, i'tidalnya ngasal, dikatakan pencuri yang paling jahat. Contohnya begini jamaah. Setelah membaca surah pilihan, minal jinnati wan nas, Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah. Belum rukuk, belum baca doa, atau mungkin Allah subhana rabbiyal, belum rukuk tapi sudah membaca subhana rabbiyal. Ini masuk dalam ancaman Nabi, hati-hati. Ya. Sama juga i'tidal dari rukuk, sami'allahu liman, belum sempurna, sudah rabbana walakal hamdu. Ya, ini bukan cara rukuk yang dimaksud oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis ini memberikan warning, sujud juga begitu, cetuk 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 cetuk. Sempurnakan rukuknya dulu, baru kemudian membaca doa. Jangan ketika perjalanan rukuk kita sudah membaca doa. Allahu akbar, pelek, dan ini harus lurus. Kalau sudah lurus baru membaca doa, minimal 1 kali. Nah, selebihnya boleh 3 kali. Kalau imamnya kebetulan ini sholat berjamaah, agak lama rukuknya, jenengan bisa mengulang-ulang terus. Tapi kalau jenengan sholatnya sendiri, ya, rukuk itu boleh 10 menit Pak. Sholat gerhana itu kan rukuknya agak lama, ya kan? Dia memiliki rukuk yang lama. Ada rukuk 2 kali di 1 rakaat, seperti itu. Kemudian yang sujud juga sama. Jangan kita mengasal sujud, tapi kemudian sujudnya tidak sempurna, seperti itu. Ini Nabi memberikan warning. Di dalam riwayat yang lain, sholat yang seperti ini sholatnya tidak sah, karena ini rukun. Itu nanti ada cerita panjang dari, ada 2 perawinya, Abu Hurairah dan satu lagi Rafa'ah bin Rafi'. Hadis yang meriwayatkan mengenai rajulun musi'u sholatuhu, seorang laki-laki yang sholatnya jelek dan rusak. Nabi nyuruh dia untuk ngulang berkali-kali. Nah, ini yang berkaitan dengan qauliyah. Baik, qauliyah itu adalah ucapan, dan banyak di antara hadis-hadis Nabi yang merupakan ucapan yang kemudian menjadi dasar hukum. Baik, kita masuk dalam jeroan yang lebih dalam lagi, atau bagian yang lebih dalam lagi. Hadis jika ditinjau dari penyandaran, maksudnya
ini disandarkan kepada Nabi, ini disandarkan kepada sahabat dan seterusnya. Apakah yang disandarkan kepada sahabat itu semuanya adalah hadis? Ya, ini kita akan urai. Yang pertama hadis marfu. Marfu itu artinya diangkat atau disambungkan, diangkat ya, dirofa. Yaitu semua yang ma'uthira ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Ini yang tadi, definisi-definisi yang tadi. Kemudian yang kedua ada istilah hadis qudsi. Qudsi itu artinya suci. Yaitu saya mengutip ucapan Al-Imam Al-Munawi, beliau mengatakan al-hadis al-qudsi ikhbarullah. Yaitu wahyu yang Allah sampaikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, maknahu bi ilhamin au bil manam. Secara makna Allah ilhamkan kepada nabi lewat tidur, mimpi, atau lewat ilham. Ya Allah punya cara sendiri untuk menyampaikan kepada nabinya. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fa'akhbaran Nabi, beliau menyampaikan redaksinya dengan bahasa keseharian beliau. Ini nanti yang membedakan antara hadis qudsi dengan Quran. Quran, lafadz dan maknanya dari Allah. Jadi yang jenengan baca setiap hari di mushaf, itu lafadznya begitu, maknanya begitu. Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi tanpa dikurangi satu huruf pun. Bedanya kalau hadis qudsi, biasanya redaksinya ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman. Secara makna Allah menyampaikan kepada Nabi, bahasanya beliau rangkai sendiri. Tapi kalau Quran, ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini lafaz dan makna bukan dari Nabi, dari Allah. Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril persis seperti ini. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi juga sama, tidak ditambah, tidak dikurang. Beda dengan ana inda dhanni abdi. Ini hadis qudsi jemaah, hadis riwayat Imam Muslim. Saya sesuai dengan persangkaan hamba saya, maksudnya Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam riwayat yang lain At-Tirmidzi, di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik, qala Rasulullah, Nabi bersabda, qala Allahu Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak cucu Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya. Ini hadis qudsi. Seandainya kalian mendatangiku. Nah, biasanya kalau hadis qudsi itu ada kalimat dhamir kata ganti orang pertama, yaitu Allah yang mengucap. Tapi ini diucap dengan lisan Nabi dan bahasa Nabi. Seandainya kalian nanti pada hari kiamat mendatangiku dengan dosa yang penuhnya sepenuh bumi. Dosa sepenuh bumi itu, wah, masya Allah, gede banget dosanya. Saking banyaknya dosanya sampai Nabi memberikan ilustrasi sepenuh bumi. Walaqitani la tusyriku bi syai'a, dan kalian mendatangi Allah dengan dosa sepenuh bumi tapi tidak pernah menyekutukan Allah. Dosa syirik. La ataituka bi qurabiha maghfiratan. Allah akan menemui hamba ini di padang mahsyar nanti dengan ampunan yang penuhnya juga sepenuh bumi. Ini kan ada catatan. Hadis ini adalah hadis qudsi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini sanadnya hasan, bukan hadis sahih, tapi hadis hasan. Dan sahabat yang meriwayatkan adalah Anas bin Malik, yang menghasankan Imam At-Tirmidzi sendiri. Karena dalam jajaran sanadnya itu ada perawi yang khafifud dhabti, hafalannya tidak kuat atau hafalannya ringan. Maksudnya ya ketika dia disebut, minta untuk disebutkan hadis ini, lama begitu mikirnya, itu sudah menjatuhkan kualitas daripada hadis. Jadi ada istilah hadis marfu, kemudian hadis qudsi mauquf. Mauquf itu artinya terhenti jemaah, dari kata waqafa, wukuf. Nah, kalau kita mengenal istilah wukuf di padang Arafah, wukuf itu apa? Wukuf itu berhenti. Maksudnya semua jamaah haji pada saat matahari terbit di tanggal 9 bulan Dzulhijjah sampai sebelum matahari terbenam, wajib mereka
berada di Arafah, wukuf namanya. Nah, terserah mau di sana sambil berdiri boleh, mau di sana sambil duduk boleh, yang penting berdiam. Ngapain Ustadz? Ya banyak doa, baca zikir, karena itu adalah waktu yang mustajab. Dan haji itu adalah Arafah. Al-hajju Arafah, riwayat Imam Muslim. Haji menjadi sah atau tidak sah disebabkan karena jamaah atau orang yang melaksanakan ibadah haji itu ada atau tidak melakukan aktivitas wukuf. Jadi mauquf maksudnya adalah hadisnya terhenti. Di dalam matan Al-Baiquniyah disebutkan wa ma adhaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufu ruknin zukin, ya. Dan yang disandarkan atau dinisbahkan kepada para sahabat berupa ucapan dan perbuatan itu adalah mauquf. Jadi yang disampaikan oleh sahabat Nabi kalau tidak menceritakan mengenai kehidupan beliau tidak bisa dihukumi itu hadis marfu. Ini banyak yang ketukar di sini. Namanya hadis mauquf. Makanya kalau kita tidak yakin jamaah, jangan kita bawa-bawa Nabi. Itu lebih selamat. Jangan-jangan itu ucapan sahabat, tapi jenengan nyandarkannya kepada Nabi. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini seorang ulama yang bermadzhab Syafi'i yang mensyarah kitab Shahihul Bukhari namanya Fathul Bari. Beliau mengatakan man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi. Mu'minan bihi, satu, dia muslim dan mati dalam keadaan itu walau tahallalat riddatun fil asah. Ya. Orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan hidup dan dalam keadaan meninggal. Dia meninggalnya sebagai muslim dan kemudian dia meriwayatkan satu hadis. Entah itu yang dia lihat dari perbuatan Nabi kemudian dia ceritakan, meskipun sebelumnya dia sempat murtad, tapi yang paling akhir ya dia beriman. Misalkan dia beriman, kemudian di tengah-tengah dia murtad, kemudian dia tobat lagi. Nah, itu tetap masih bisa dikategorikan sebagai sahabat Nabi. Tapi kalau dia meninggal tidak dalam keadaan muslim, maka dia bukan, kategorinya bukan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumlahnya ada banyak jamaah. Patokannya apa? Haji wada. Haji wadanya Nabi itu diikuti sekitar 120.000 sahabat. Nah, mereka ini yang hadir kaum muslimin di masa itu dikatakan sahabat. Kenapa? Karena ketika haji wada Nabi kan berkhutbah. Di haji wada itu kan ada khutbah, Pak. Semua sampai hari ini juga pasti ada. Nah, ketika beliau khutbah kan menyampaikan petua. Mereka dengar ini sudah cukup, atau mereka ngelihat walaupun Nabi nggak kenal satu-satu. Kan nggak harus Nabi mengenal satu-satu mereka. Asalkan mereka hadir dalam haji wada, mereka ngelihat Nabi, kemudian Nabi menyampaikan sesuatu mereka dengar, itu sudah istilahnya adalah mereka sudah dianggap sebagai sahabat Nabi. Kedudukannya sebagai sahabat, bukan tabi'in. Contohnya hadis mauquf yang muttasil bersambung sanadnya. Lu ada yang nggak bersambung Ustaz? Ada. Ini sudah lebih dalam lagi dalam pembahasan ilmu hadis. Yang pertama riwayat Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu tabi'in, Pak. Muridnya sahabat. Malik bin Dinar itu cerita, Ra'aitu Abdullah bin Umar yabulu qa'iman. Aku pernah melihat Abdullah bin Umar itu kencing sambil berdiri. Kencing sambil berdiri. Riwayat ini disandarkan kepada Abdullah bin Umar dan beliau adalah salah seorang sahabat, makanya namanya mauquf. Cuman yang lebih baik sambil duduk ya jamaah. Yang lebih baik sambil duduk. Bukan berarti ini kemudian kita telan mentah-mentah, enggak. Tapi kan itu perbuatan sahabat. Kan jenengan nggak tahu kondisinya, Pak. Saya mau nanya, misalkan jenengan di mall, di situ enggak ada kamar mandinya, adanya urinoir. Apa jenengan mau sambil jongkok? Piye? Nggak bisa kan, Pak? Mau nggak mau berdiri. Dan sekarang rata-rata tempat-tempat seperti ini, ya ada yang memang menyediakan toilet, ada yang cuman urinoir. Yang mau nggak mau kita berdiri, nggak mungkin kita duduk. Selama bisa menjaga najis itu tidak kena pada kita, maka dalam kondisi berdiri itu diperbolehkan. Sebagian ulama menganggapnya makruh.
Nah, ini kan beliau melakukan ini karena riwayat dari Ibnu Umar pernah melihat Nabi juga pipis sambil berdiri. Tapi yang lebih baik adalah sambil duduk seperti itu. Nah, ini namanya riwayat mauquf karena hanya diceritakan dari sahabat. Termasuk juga Salim tadi, yang hadis tadi yang mengangkat tangan. Salim bin Abdullah bin Umar. Salim itu kan tabi'in. Salim itu putranya Abdullah bin Umar, cucunya Umar bin Khattab. Ketika Salim ini menceritakan dari bapaknya, ya, tapi ini nanti dihukumi marfu, dihukumi sampai kepada Nabi karena beliau sedang menceritakan perihal sholatnya Nabi. Yang kedua, contoh yang kedua, di dalam muwatta'nya Imam Malik disebutkan dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, beliau bercerita, sa'atan tuftahu fiha abwaabus sama. Ada dua waktu di mana pintu langit itu dibuka. Wa du'a la tarudu fiha, dan doa yang dipanjatkan itu tidak akan tertolak. Yang pertama adalah ketika hudurin nida, ketika adzan, selesai adzan, kemudian wasaf fisabilillah, dan pada saat jihad fisabilillah. Oh, ternyata ini belum saya terjemahkan ya bagian keduanya ya. Ini adalah ucapan Sahal bin Sa'ad yang dikeluarkan, disebutkan oleh Imam Malik di dalam kitab Muwatta. Di Al-Muwatta itu jamaah tidak semuanya itu hadis. Yang baru buka Muwatta ya hati-hati, lihat saja redaksinya. Bukan kesalahan Imam Malik, tapi kita yang nggak teliti. Kan orang yang belajar hadis itu pasti dia belajar muqaddimahnya dulu, pendahuluan, definisi hadis itu apa. Muwatta di zamannya, Muwatta itu sebelum ada Sahih Bukhari, dikatakan dia adalah kitab yang paling sahih di bawah kolong langit setelah Quran. Loh, Sahih Bukhari kemana? Karena Muwatta lebih dulu. Sebelum Imam Bukhari mengumpulkan hadis di dalam kitab Musnad, yang kemudian kita kenal dengan namanya Sahihul Bukhari, kitab Muwatta lebih dulu ada, karya Imam Malik. Dan kitab inilah yang dihafal oleh Imam Syafi'i dalam satu kali duduk. Imam Syafi'i itu ketika membaca, Pak, sekali baca langsung hafal. Wah, sampai kegeser ini. Sekali baca langsung hafal. Nah, di dalam Muwatta ini Imam Malik juga jelas. Imam Malik meriwayatkan di dalam Al-Muwatta dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'id, beliau berkata, kan nggak ada kata-kata Rasulullah SAW bersabda. Nah, bahwa ada dua waktu yang pada saat itu pintu langit dibuka sehingga doa itu lebih mudah dikabulkan. Yang pertama adalah pada saat azan berkumandang, selesai kayak tadi antara azan dan iqamah. Yang kedua, ketika berada di medan perang jihad fisabilillah. Jenengan ketika menyampaikan ini, memang ada hadis yang diriwayatkan dari Nabi dengan redaksi yang mirip. Ya, karena memang ini waktu yang mustajab. Nah, Sahal bin Sa'ad menyimpulkan dari hadis yang didengar oleh Nabi itu adalah dua waktu yang disebutkan di dalam riwayat Sahal bin Sa'ad ini. Kalau memang yang kita kutip adalah ucapan Sahal bin Sa'ad yang tertera di dalam Muwatta'nya Imam Malik, ya kita nggak boleh bawa-bawa Nabi. Tapi kalau kita menyebutkan secara makna bahwa disebutkan ada riwayat seperti ini, itu jauh lebih aman daripada kita mengatakan Nabi bersabda tapi kita belum yakin apakah itu ucapan Nabi atau bukan. Cuman ucapan ini tidak menyalahi kaidah agama, karena memang kita temukan di dalam riwayat lain salah satu waktu mustajab itu ya adzan dan iqamah. Ya kan hadisnya itu kan ada. Tapi dengan redaksi ini Sahal bin Sa'id yang meriwayatkan. Kemudian yang keempat namanya hadis maqtu. Ini yang disandarkan kepada tabi'in. Maqtu itu artinya terputus, Pak. Cuman sampai tabi'in, kan keputus hanya sampai tabi'in saja. Tabi'in itu adalah orang-orang yang pernah bertemu dengan sahabat dalam keadaan muslim dan belajar Islam atau meriwayatkan hadis bahasanya dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satunya ucapan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi tidak semua yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu hadis. Beliau sudah bisa kok membedakan. Beliau bisa membedakan. Jadi kalau kita teliti dalam membacanya, beliau akan ketahuan yang beliau sampaikan itu adalah sesuatu yang berbeda. Salah satunya disebutkan di dalam Muqaddimah Sahih Muslim dari Muhammad bin Sirin.
Tabi'innya bernama Muhammad bin Sirin atau dikenal dengan Ibnu Sirin. Ini perawi juga. Qala Muhammad bin Sirin mengatakan lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Dulu berarti kan Nabi sahabat tabi'in. Ya kan Pak? Dan sahabat yang paling terakhir wafat itu Anas bin Malik. Usianya paling tua sampai 100 tahun. Nah, pada saat Muhammad bin Sirin ini hidup masih ada sahabat Nabi. Dan di kalangan para tabi'in dan yang hidup semasa itu, mereka dengan mudah dan gampangnya menyebut Nabi bersabda, Nabi bersabda, Nabi bersabda. Tapi mereka nggak pernah menyebut Anda mengatakan Nabi bersabda ini dasarnya asalnya dari mana. Maka Muhammad bin Sirin mengatakan, dulu orang-orang tidak menanyakan sanad mata rantai. Falamma waqa'atil fitnah, ketika muncul dan banyak bertebaran hadis palsu. Di masa itu sudah ada hadis palsu. Orang dengan mudah mengatakan ini dari Nabi, padahal Nabi nggak pernah mengucap. Dan orang-orang yang mengatakan itu yang tidak kredibel secara pengetahuan agama. Maka beliau dan ulama yang selevel beliau mengatakan sammulana rijalakum. Sebutkan orang-orang yang kalian mengambil hadis darinya. Maka kalau hadis itu diambil dari, dia menyebut nama, orang ini kan diteliti nanti. Oh dia kredibel, diambil. Oh dia nggak kredibel, maka tidak diambil. Ini untuk apa jamaah? Menjaga kemurnian agama. Ini kan berarti abad 1 saja belum selesai Pak. Di abad 1 yang belum selesai, itu pemalsuan hadis sudah banyak. Namanya dengan cara apa kemudian difilter? Dengan cara sanad. Maka kalau jenengan ingat di pertemuan sebelumnya saya membahas sanad daripada hadis ini, hadis yang ke-10. Itu sanad namanya mata rantai. Ya kan? Ini kan dari Nabi, tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Berarti kalau tadi konteksnya yang riwayat Imam Bukhari adalah Nabi melakukan aktivitas sholat, dilihat oleh Abdullah bin Umar, tabi'innya adalah Salim putranya sendiri yang meriwayatkan, dan itu dianggap sebagai hadis. Kenapa? Karena Salim dan Abdullah bin Umar sedang menceritakan perbuatan Nabi dalam hal ini adalah sholat. Tapi kalau ini beda, ini tidak ada unsur ibadahnya di sini, hanya berbicara mengenai kaidah dalam periwayatan hadis seperti itu. Jadi berkaitan dengan definisi hadis berdasarkan penyandarannya ini nanti masih banyak ya. Ada hadis khobar mutawatir, kemudian mutawatir itu ada 2, lafzi dan ma'nawi. Insya Allah ini nanti akan kita sambung di kesempatan berikutnya. Supaya kita tahu, yang kita tahu kan hari ini hadis begitu saja. Ini saya hanya mengurai saja, dan ini sebagai thaqafah, pengetahuan kita, supaya kecintaan kita terhadap hadis dan keinginan untuk belajar menggali itu lebih besar seperti itu. Mohon maaf sudah lewat dari waktu syuruknya. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan.